Simpatisan calon legislatif geruduk kantor Camat Labu Api Lombok Barat. Oknum caleg dan sekretaris PPS Desa Babu Salam Gerung Lombok Barat ditahan Kejaksaan Negeri Mataram. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Informasi terkini menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Arias, inilah News NTB. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Barat. Pemirsa, masa dari simpatisan calon legislatif geruduk kantor Camat Labu Api Lombok Barat, mereka memprotes ditunda dan diskorsnya rekapitulasi penghitungan suara oleh penyelenggara. Sejumlah massa dari pendukung salah satu caleg di Labu Api Lombok Barat geruduk kantor Camat Labu Api. Mereka memprotes langkah penyelenggara pemilu menskorsing rekapitulasi penghitungan suara desa Bagepolak. Massa menilai ada dugaan kecurangan dari proses awal tahapan pemilu, mulai dari rekrutmen baik tingkat PPS hingga KPPS dan PKD hingga PTPS yang bekerja juga untuk kepentingan oknum caleg tertentu berdasarkan alat bukti yang ditemukan timnya di lapangan. Selain itu, massa aksi juga menyoroti soal kinerja dari Panwascam Labu Api yang tidak menelusuri laporan yang dilayangkan sesuai aturan Undang-Undang Pemilu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Semua penyelenggara harus segera menelusuri setiap laporan pelanggaran dari masyarakat dan peserta pemilu. Terpisah, Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami menegaskan tidak mungkin akan melakukan penghitungan ulang di 12 TPS yang diminta massa aksi tersebut karena proses sekarang ini pleno terbuka tingkat kecamatan dan penghitungan ulang bisa dilakukan di tingkat TPS sesuai dengan amanat pasal 374 Undang-Undang 7 Tahun 2017. TPS 12 TPS untuk dilakukan pembukaan di desa Bagepolak. Ya. Nah, terhadap itu kami perlu mempertanyakan jenis kelamin dari surat ini apa? Apakah dia mau melaporkan atau hanya sekedar informasi? Nah, ini kan perlu dia harus dengan mekanisme. Betul dia sampaikan bukti, tapi dia harus mendaftarkan melaporkan secara langsung, datang ke kantor kami untuk melaporkan, tidak melepas surat begitu saja. Aparat keamanan dengan perlengkapan pengamanan yang lengkap berjaga untuk menghalau massa agar tidak meringsek masuk ke dalam ruangan pleno. Persoalan Nasdem ini lebih pada persoalan internal sehingga mekanisme partai yang harus dilakukan bukan membawa Bawaslu masuk ke internal mereka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, oknum caleg dan sekretaris PPS Desa Babu Salam Gerung Lombok Barat ditahan Kejaksaan Negeri Mataram karena diduga korupsi dana desa sebesar 600 juta lebih. Caleg partai sekaligus mantan Kepala Desa Babu Salam Kecamatan Gerung Lombok Barat, MZ, beserta sekretaris PPS Desa setempat ditahan Kejaksaan Negeri Mataram karena ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi anggaran dana desa. MZ menjadi tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu MN, Sekretaris Desa, dan HI, Bendahara Desa, dilansir dari laman resmi KPU. MZ merupakan calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 1 Lombok Barat. Sedangkan HI merupakan anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS di desa setempat. Atas status tersebut, pihak desa telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pergantian karena jabatan mereka sangat vital di desa. Selaku kepala desa mengambil kesimpulan langsung saat kami tahu itu kejadian, langsung sekitar jam 8.30 lah kita langsung rapat internal. Kami selaku kepala desa mungkin akan menunjuk salah satu untuk pergantian itu. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pemilu PPK Kecamatan Gerung menegaskan jika yang bersangkutan merupakan sekretaris PPS Desa Babu Salam, namun mereka ditangkap bukan karena tipilu namun persoalan tipikor yang menjeratnya.
Jadi oknum yang kemarin itu atas nama inisial H bukan sebagai anggota PPS melainkan sebagai sekretaris PPS atau sekretariat PPS di salah satu desa di Kecamatan Gerung. Jadi bukan sebagai anggota PPS, sebagai sekretariat PPS yang tugasnya membantu PPS dalam menjalankan administrasi persiapan untuk hidup dan lain-lain. Berarti tidak ada kaitannya dengan pemilu ya, Mas? Ya, jadi penahanan inisial H itu tidak ada kaitannya dengan proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Termasuk dengan oknum caleg itu ya? Termasuk dengan oknum caleg tersebut. Ketiganya dan barang bukti diserahkan Polres Lombok Barat kemarin dan ketiganya kini ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat dan mereka menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Mantan Kades, Sekdes, dan Bendahara Desa merangkap Sekretaris PPS Babu Salam disangkakan pasal 2 dan atau 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui di tahap penyelidikan hasil audit investigasi Inspektorat Lombok tanggal 31 Mei 2022 dengan temuan Rp660.998.119, angka itu muncul diduga karena penyimpangan anggaran dana desa tersebut pada tahun 2018-2019. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Taliwang, Sumbawa Barat melonjak. Komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni harga beras menembus Rp19.000 per kilonya. Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat terus melonjak. Seperti harga beras super sebelumnya dari harga Rp15.000 naik menjadi Rp19.000 per kilogram. Sementara beras lokal dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional ini diperkirakan karena kurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat. Samsidar, salah satu pedagang beras di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang, mengaku kenaikan harga beras terjadi sejak beberapa minggu lalu dan naik hingga menembus Rp19.000 per kilo. Berapa harganya, Bu? Ya, Yang ini? Berapa? 19. Per kilogram? Ya. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya? Sebelumnya 17,5. Kalau ini tapi ini? 15 itu pertama. Kalau dulu itu 15. Sekarang? Sekarang kalau kita ambil disamakan 16,5 belum motornya. Ya, sekarang jual berapa? Itu makanya 19. Sejak kapan, Bu? Naik? Ya. Sejak kapan nih harganya naik? Baru-baru ini. Dampak kenaikan harga beras ini berimbas terhadap omset para pedagang karena sepinya pembeli. Untuk mengurangi pengeluaran jelang bulan suci Ramadan, para pembeli mensiasati dengan membeli beras lokal yang harganya lebih murah. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have agreed. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pantunhap Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam waktu dekat akan melakukan operasi pasar menyusul melonjaknya harga beras. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam waktu dekat berencana untuk melakukan operasi pasar. Hal ini menyusul naiknya harga beras yang melonjak tinggi di pasaran sehingga menuai keluhan di masyarakat. Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursia mengaku harga beras yang melonjak saat ini menjadi perhatian Pemda Lombok Tengah sehingga akan fokus mencari titik persoalan. Selain operasi pasar, Pemda juga akan segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mencari solusi terkait masalah beras ini. Jika stok beras kurang, maka direncanakan akan impor dari luar, namun hingga saat ini Bulog menginformasikan stok beras masih aman. Usulan kita kemana? Kementerian PPR. Satu lagi Pak. Gram untuk pasar. Kita dengan dulu, teknis dengan Bulog. Bulog. Jadi dengan Bulog dulu kita rapatkan menjelang puasa nih. Stok beras. Ya. Rencana untuk mendatangkan dari luar. Kita belum. Makanya kita penting koordinasi dengan Bulog dulu. Ya. Stok beras masih aman di Oteng atau seperti apa? Katanya Bulog sih aman. Masyarakat dihimbau untuk bersabar terkait persoalan harga beras ini. Kondisi saat ini tidak terlepas dari dampak El Nino yang menyebabkan musim tanam mundur, sehingga stok beras di kalangan petani juga terbatas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
DPRD Lombok Tengah desak pemerintah kabupaten setempat segera benahi persoalan irigasi pertanian menyusul kesulitannya para petani mendapatkan pasokan air saat musim tanam tiba. Persoalan air irigasi hingga kini masih menjadi persoalan krusial di kalangan petani. Pasalnya setiap tahun petani mengeluhkan kurangnya air untuk mengaliri persawahan mereka sehingga tidak sedikit tanaman petani kekurangan air terutama untuk tanaman padi. Persoalan air irigasi ini pun menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah sehingga meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menuntaskan persoalan air irigasi ini. Salah satu anggota DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan, meminta agar pemerintah daerah tengah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar para petani bisa beraktivitas dengan normal. Jalur air yang dari Sate menuju Dapil, menuju Jonggat, Peringgerate, Praia Barat, Praia Barat Daya itu akan ditutup. Namun sampai saat ini Bendungan Meninting ada persoalan. Ya, jadi belum bisa ditutup air kita yang menuju Lombok Barat. Nah, apakah kemudian pemerintah daerah kita yang berada di Kabupaten Lombok Tengah akan menutup mata terhadap persoalan ini, ya kan? Ya, saya pikir PUPR sebagai perpanjangan tangan salah satu kabitnya yang memang berkomunikasi dengan BWS dan lainnya itu harus dibenahi persoalan ini. Selain itu, Pemda Lombok Tengah juga diminta untuk membenahi segala kendala dalam pengaliran air irigasi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemda NTB prediksi event tahunan Bau Nyale tahun 2024 ini akan menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Pulau Lombok. Event Bau Nyale yang rutin dilaksanakan setiap tahun di Pantai Seger, Lombok Tengah menjadi salah satu event yang ditunggu oleh sebagian masyarakat dan menjadi salah satu event tahunan yang mampu menyedot animo wisatawan sebab hanya dilaksanakan setahun sekali dan hanya dilaksanakan di NTB. Oleh karena itu, pemerintah daerah NTB berharap dengan pelaksanaan Bau Nyale dapat menjadi salah satu magnet untuk menarik wisatawan dari luar daerah. Pemerintah juga berharap event Bau Nyale dapat masuk dalam kalender event Nusantara sehingga mendapatkan atensi khusus dari pemerintah pusat. Ini ada rapat seluruh dinas pariwisata se-NTB atau Pulau Lombok, ya, diundang oleh Pak Bupati Lombok Tengah. Nah, supaya event Bau Nyale yang dilaksanakan nanti tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ditambahkannya hingga saat ini persiapan pelaksanaan Bau Nyale telah mencapai 50 hingga 60%. Ia menyebut bahwa meski tidak masuk dalam event tahunan ini, pemerintah daerah Lombok Tengah tetap mempersiapkan event Bau Nyale secara maksimal. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mungkin hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi.
Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.